Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa belakangan ini, hari-hari ini, banyak orang yang dihantui oleh rasa takut. Banyak faktor yang membuat orang menjadi sangat takut. Keadaan ekonomi yang buruk, nilai mata uang yang menurun, atau juga karena pandemi COVID yang tidak pernah usai sampai sekarang ini. Kata takut berarti gentar. Kata takut berarti memiliki rasa ngeri menghadapi suatu hal yang dianggapnya akan mendatangkan bencana. Jika ketakutan dibiarkan berlarut-larut hinggap dalam pikiran kita dan bahkan menjadi sangat berlebihan, ini tentu sangatlah tidak baik. Karena kita harus sadar bahwa ketika kita memiliki rasa takut itu adalah sangat manusiawi. Tetapi jika rasa takut itu berlarut-larut dan terlalu banyak mengambil tempat dalam pikiran kita, itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Apalagi kita adalah orang yang percaya. Rasa takut yang berlebihan akan mendatangkan kerugian bagi kita. Rasa takut yang berlebihan akan mendatangkan kecemasan dan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, nats ini mau mengajak kita supaya kita tidak memiliki rasa takut, rasa gentar. Hanya dengan satu hal, yaitu memiliki iman. Memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Daud di dalam kitab Mazmur ini. Daud pernah mengalami masa-masa yang sulit dan hidupnya memiliki suatu perjalanan yang tidak mudah. Ketika Daud dikejar-kejar dan direncanakan akan dibunuh oleh Raja Saul, ia hidup dalam tekanan. Terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari Nob, Gad, Gua Adulam, hingga padang gurun Zif. Ia harus terpisah dari keluarganya, kelelahan, dan kelaparan. Daud terancam dan ketakutan, ia merasa sendirian dan semua orang seolah-olah bangkit memusuhinya. Sehingga nats ini, Mazmur 56 ini ditulis Daud ketika ia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Dan ia sampai terpaksa harus pura-pura gila. Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 21. Akan tetapi di tengah ketakutannya dan kepahitan hidupnya, Daud justru menemukan kebenaran sesungguhnya. Ia tahu bahwa manusia bisa mereka-rekakan sesuatu yang jahat untuknya, memusuhi dan menginginkan kecelakaan dirinya. Tetapi ia tidak gentar sebab ia tahu persis dalam perlindungan Tuhan Allah dia aman. Itu sebabnya dia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab kepada Allah aku percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mungkin kita juga sedang mengalami situasi terancam, tertekan, sulit seperti yang dialami Daud pada waktu itu. Kita dipojokkan, kita difitnah, banyak orang yang mau menjatuhkan kita. Atau kita mengalami banyak persoalan di tengah keluarga kita, perekonomian kita. Apapun yang sedang kita alami sekarang, firman ini mau mengajak kita, jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita ditantang di dalam segala persoalan yang kita alami
untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari siapapun sekarang yang sedang mengalami tekanan hidup yang berat, dan menurut saudara-saudari tidak ada lagi jalan keluar, firman ini mau menguatkan saudara-saudari, jangan kecil hati ataupun kalut. Perkuat kepercayaan kita kepada Allah, sehingga kita akan berkata seperti Daud, kepada Allah aku percaya, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Bolehkah kita mengatakan itu dalam hati kita saat ini, atau dari tempat kita masing-masing berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kunci agar terbebas dari ketakutan adalah kita harus percaya. Kita harus melakukan satu hal, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Apapun yang sedang kita alami atau apapun yang dapat dilakukan manusia terhadap diri kita, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita sepanjang kita setia kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita takut, kalut, dan terancam, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita tidak takut lagi. Hari ini berjalanlah, lakukanlah segala aktivitas kita dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Semoga firman ini memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kami, Allah yang selalu memberkati dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah terdengar pada saat ini. Berkatilah kami seluruh umat-Mu yang percaya padamu, agar kami dikuatkan menghadapi segala situasi pelik dalam hidup kami. Firman-Mu berkata bahwa kami tidak perlu takut, karena kami percaya padamu. Ya Tuhan Allah, kami berserah. Kami mengangkat tangan kami, memohon pertolongan Tuhan. Dan topanglah kami, agar kami kuat menghadapi segala situasi kalut yang sedang kami alami. Berkati jemaat-Mu yang sedang berduka, bergumul, yang sedang lemah di rumah sakit atau di rumahnya, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa kami dan terimalah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus.
Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas.